Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Sarlina dengan NIM C1C021-209. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembukuan atau pencatatan. Pengertian pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang PPN. Bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan, dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terutang. Selanjutnya, kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pengecualian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah. Selanjutnya, sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Adapun sasaran pemeriksaan yaitu yang pertama interpretasi undang-undang yang tidak benar, yang kedua kesalahan hitung, yang ketiga penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan yang keempat pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Adapun tujuan dari pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama SPT yaitu menunjukkan kelebihan pajak. Yang kedua SPT PPh yaitu menunjukkan rugi. Yang ketiga SPT yaitu tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu. Dan yang terakhir ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Selanjutnya juga ada prosedur pemeriksaan, yaitu petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Wajib pajak yang diperiksa harus yang pertama memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan.
Yang ketiga, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Dan yang terakhir, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ada pula sanksi dari pemeriksaan. Sanksi pemeriksaan yakni PPh kurang dibayar akan dikenakan bunga per bulan sesuai dengan bunga yang berlaku, sehingga tidak menjadi denda yang sangat tinggi, atau bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor atau denda tambahan 20% dengan maksimal 24 bulan. Sementara pada Undang-Undang KUP dikenakan sanksi 100%, untuk PPh dipotong tetapi tidak disetor. Sebelumnya dalam Undang-Undang KUP dikenakan denda 100% dan dalam Undang-Undang HPP dikenakan 75%. Sementara untuk PPN dan PPNBM kurang bayar juga sebelumnya dalam Undang-Undang KUP dikenakan denda 100% dan dalam Undang-Undang HPP diturunkan sebanyak 75%. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyidikan. Pengertian penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan. Pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Adapun wewenang penyidik, yaitu yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan. Dan yang terakhir, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Ada pula penghentian penyidikan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang KUP Pasal 44A, menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Dan penghentian atas tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Selain itu, penghentian proses penyidikan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Untuk ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai penghentian penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 PMK 03 2016. Selanjutnya, sanksi dari penyidikan. Adapun penghentian penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan tersebut hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Selain itu, wajib pajak juga diharuskan membayar sanksi administrasi berupa denda. Dalam pasal 44B ayat 2 Undang-Undang KUP yang dimuat Undang-Undang Cipta Kerja, besaran sanksi administrasi denda itu diturunkan menjadi 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Sebelumnya, sanksi administrasi berupa denda tersebut ditetapkan sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pasal 44B ayat 3 Undang-Undang KUP dalam Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 44B ayat 3 tersebut merupakan pasal baru yang belum ada dalam Undang-Undang KUP sebelumnya.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, telat membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Ada pula jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Yang kedua, sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Yang ketiga, sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Yang terakhir, sanksi pidana pajak. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Demikianlah penjelasan saya mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.